Kopi Carlota Channel is back. Pemirsa, selamat tahun baru 2026. Mudah-mudahan tahun baru ini bisa membuat kita berkarlota lebih banyak di Kopi Carlota Channel. Saya hanya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang by the way sampai sekarang masih menunggu konten yang akan saya upload di channel ini. Sebelum kita mulai, saya mau mengatakan dulu ini satu hal tentang nama dari channel ini. Let me know pemirsa di comment section, apakah kalian tetap suka dengan Kopi Carlota atau Carlota saja dengan saya. Carlota dengan Mamita pemirsa. Mamita, oh my god. Yes, nama saya adalah Ita ya kan, jadi nama panggilan saya itu adalah Mama Ita. Carlota dengan Mamita atau Kopi Carlota? Let me know in the comment section pemirsa ya, Carlota dengan Mamita atau Kopi Carlota. Because like not every single time kita berkarlota, saya akan minum kopi. I mean sometimes pemirsa, sometimes we have some wine, I feel like Carlota dengan Mamita terdengar sangat cantik juga. But anyway, let me know in the comment section. Saya tidak mau adanya kebingungan. Yes, ini adalah channel saya. And yes, ini adalah saya, Pita, yang sedang bercerita dengan kalian. Now, kenapa channel ini sunyi dan tidak ada video? Sebenarnya semua video yang ada di channel ini sudah saya privatekan. Karena sebenarnya channel pertama saya yaitu channel ini. Jadi channel Pita's Life yang vlog yang sering kalian lihat itu adalah channel kedua. Sedangkan channel ini adalah channel di mana pertama kali saya membuat YouTube di dunia persosial mediaan adalah channel ini. And saya bikin dari beauty videos. Saya mencoba untuk membuat podcast di sini. And I did mungkin 2 atau 3 kali saya upload video di sini podcast. However, I didn't feel it, pemirsa ya. Saya tidak merasakan, saya tidak connected. And waktu lalu itu saya pikir saya bercerita mengenai setan-setan. I love cerita setan-setan, but I feel like the environment pada waktu itu ketika saya di Inggris tidak mendukung. Dan itu membuat saya kayak trap, pemirsa ya. Saya terjebak di mana posisi saya tidak terlalu bebas sama sekali. So here I am pemirsa, I am back. Jadi untuk membersihkan channel ini saya mau mulai dari awal. Saya mau memberikan energi saya dan fokus ke apa yang terjadi di dunia ini basically. Mulai dari entertainment, pop cultures, politik maybe sedikit. Oke, saya tidak mau masuk terlalu banyak ke politik. Pokoknya anything yang saya mau bicarakan di sini basically. Jadi tidak hanya di satu genre, you know what I'm saying? Like kita tidak fokus ke hanya setan-setan, falak. Campur di sini pemirsa. Oke, pemirsa. Today pemirsa kita akan berbicara mengenai film because I love film. I love acting, I love film. So today kita akan berbicara mengenai salah satu Netflix show. Saya mengikuti series ini dari mereka waktu masih kecil banget. And now mereka sudah besar. And saya masih menonton. And as you can see, pemirsa, di title Stranger Things. Banyak daripada kalian yang sudah tahu pasti ini because ini adalah series yang paling populer di dunia sekarang ini. And sebagai penonton Stranger Things yang setia, saya mempunyai 1000% kata yang saya mau karlotakan di sini dengan kalian by the way. And saya mempunyai pemirsa nota di sini because kadang-kadang saya tidak mengingat pemirsa. So I have already written pemirsa a lot of things in here. And we're gonna, go ahead and berdiskusi mengenai perfilman ini because I love film. Let's go. Kalian akan mendengar spoiler di sini, oke? Jadi kalau kalian belum menonton film Stranger Things, please go ahead and nonton dulu and Anda balik ke sini, oke? Because kalau Anda belum menonton maka Anda akan mengetahui semuanya di sini. I mean, not all, of course. I love Stranger Things. Season 1 absolutely fantastic. Season 2, not really. Season 3, Billy, I love him. Season 4, Russian, love it. Season 5, pemirsa, what's wrong with Season 5? Sebagai penggemar, saya merasa agak sedikit kecewa dengan ending. Dan banyak sekali plot-plot jalan cerita yang berlubang-berlubang. And we're gonna talk
about that today. Stranger Things ini mengenai sekelompok anak kecil yang menyelamatkan seorang anak perempuan yang lari dari laboratorium, di mana di sana terjadi eksperimen yang dilakukan terhadap anak-anak kecil. Salah satu fun fact yaitu Stranger Things ini sebenarnya nama dari filmnya itu bukanlah Stranger Things. Dinamakan Montauk karena ini inspirasi dari Montauk Project. Jadi ada dua cerita eksperimen yang menginspirasi film Stranger Things ini. Yang pertama adalah Montauk, tapi yang kedua ini adalah eksperimen yang dilakukan oleh pemerintah Amerika CIA, pemirsa. CIA pada tahun 1950 dan 1960. Dan ini kisah nyata dan terjadi di Amerika. Ini eksperimen CIA dinamakan MK Ultra. Jadi di tahun 1950-1960 itu mereka takut kepada Uni Soviet karena mereka takut Uni Soviet mempunyai kemampuan untuk menculik warga Amerika. So CIA Amerika, mereka membuat percobaan ini kepada warga Amerika sendiri tanpa pengetahuan orang Amerika sama sekali. So it's really bad. Alasan kenapa CIA mereka membuat program ini karena mereka mau mengembangkan obat pengendali pikiran untuk perang. Nah, Amerika ini takut Uni Soviet punya kemampuan untuk menculik orang Amerika dan cuci otak mereka untuk membenci USA dan suka komunis. USA bikin eksperimen untuk melihat apakah mereka bisa, merubah perasaan dan pikiran seseorang. Jadi ini pemerintah Amerika mempekerjakan ilmuwan untuk tes ke masyarakat Amerika sendiri, pemirsa, di sekolah, di tempat kerja, pokoknya anak-anak, orang dewasa. And can you imagine Anda di tempat kerja and mereka taruh asam di dalam, acid di dalam makananmu and you have no idea. And then sebentar, also kayak di perhotelan, orang-orang yang bekerja untuk pemerintah ini, esok-esok kalau mereka ditangkap, itu sebentar mereka tidak akan mendapatkan masalah yang besar karena mereka bekerja dengan CIA. So can you imagine Anda di tempat kerja atau mungkin Anda hanya mau untuk bersenang-senang dengan wanita, and then wanita tersebut sudah menaruh sesuatu di minumanmu, and then Anda pingsan, Anda tidak sadar, unconscious, pemirsa, and you have no idea, Anda sudah berada di satu ruangan di mana mereka sudah membuat eksperimen kepadamu, mereka mau melihat apakah Anda mempunyai reaksi, like, oh my gosh. Tidak sama dengan proyek Montauk, itu tidak dikonfirmasi benar oleh pemerintah, but kalau MK Ultra, benar. Setelah semua tes dilakukan, pada akhirnya CIA tidak berhasil mengendalikan seseorang. But di film Stranger Things berhasil. Karena berhasil, maka jalan cerita dari film Stranger Things yaitu pemerintah mengejar, mau menangkap ini anak kecil yang bernama Eleven karena dia mempunyai kekuatan, psychic yang dia bisa gerakan hanya dengan pikiran dia sendiri. So dia kayak seperti begini. Kalau dia sudah melihat Anda seperti begini, dan dia sudah mengeluarkan tangannya seperti begini, maka ya pemirsa, Anda antara terbang atau jungkir balik atau jatuh di jurang, pemirsa, who knows. I don't think saya harus memperkenalkan karakter ya, karena saya pikir kalian yang menonton ini pasti sudah menonton Stranger Things. But just in case kalian belum menonton Stranger Things, supaya sebentar kalau saya mengucapkan karakter, kalian bisa ikut ya alur cerita. So, tokoh utama, Eleven, si gadis yang mempunyai superpower, Mike, Will the Wise, by the way, just Will, Lucas, and Dustin, which is my favorite, Dustin Henderson, the smart one, Nancy Wheeler, kakak dari Mike, Jonathan, kakak dari Will, Holly, adik dari Nancy, Max, Steve, Hopper, and Joyce. Who else? Did I miss someone? Yeah, I think that's like the main. Okay. Oh, Robin, tapi dia datang nanti di season 2 atau season 3. Serinya sudah tamat dan mereka meluncurkan documentaries. Now, pemirsa, let me tell you, I watched the documentaries. Did you watch the documentaries, pemirsa? OMG. Saya mau fokus di season yang kelima.
Karena saya pikir season-season sebelumnya itu ceritanya bagus ya. Alur ceritanya kayak mereka membangun ini semua intense moment, and then di season 5 mereka tidak deliver, kayak saya sebagai penonton saya bertanya, oh kenapa seperti begini, kalau kalian menonton season 4 yang akhirnya itu di mana Vecna membuka gerbangnya, 4 gerbang, jadi terjadinya gempa bumi dan lantainya terbelah-belah dan Max terpatah-patah badannya, masuk rumah sakit bertahun-tahun, tidak tahu apa penyebabnya, dokter juga bingung, tapi dia koma pemirsa. Ending season 4, pemirsa, kalian melihat di mana Harper yang baru saja keluar by the way dari penjara Rusia, mereka berada di ini satu bukit, dan mereka melihat adanya asap-asap yang keluar, mereka menyaksikan kejatuhan. Oh my God, I didn't say tempat di mana semua ini terjadi. Pemirsa, Hawkins, Indiana, Dan ini di tahun 1980-an. Anyway, kembali ke akhir season 4, di mana mereka sudah melihat ini kota mereka, Hawkins sudah jatuh, sudah terjadinya kebakaran dan kehancuran di mana-mana. And you think bahwa di season 5, di awal season 5, mungkin diperlihatkan kehancuran dari Hawkins ini. But no, segala sesuatu terlihat normal. Anda berharap bahwa ini Demodox, Demogorgon, ini burung-burung besar ini, mereka akan berterbangan di Hawkins. Like Anda berharap akan melihat warga Hawkins jatuh, dengan peristiwa ini. And then tidak terjadi. Awal season 5 semuanya kembali normal. Mereka pergi ke sekolah seperti tidak terjadi apa-apa. Apa yang terjadi sebelum itu? There's a plot hole over there. Kalau Anda menonton interview dari ini writers, the Duffer Brothers, jawaban mereka itu kayak tidak pas gitu loh. Seperti kayak, itu semua terjadi di belakang layar. Anda mempunyai film terpopuler dunia, banyak sekali jalan cerita yang tidak nyambung gitu loh. Saya pikir bahwa ini penulis-penulis Stranger Things, mereka mau kita sebagai fans untuk berpikir sendiri, kita lengkapi sendiri apa yang hilang, you know what I'm saying? Why? Anda writers, let me tell you, suami saya Travis, dia seorang penulis. Dia sudah mengetahui akhir dari cerita yang dia bikin. And buku yang dia tulis, by the way, ini baru volume 2 yang dia tulis. Bukunya sampai volume 6. Dia sudah mengetahui ending dari volume 6. And ini The Duffer Brothers, penulis Stranger Things, ketika mereka mulai memproduksi, mereka mulai acting ini season 5, mereka belum mengetahui ending dari season 5. Mereka pergi ke ini interview, mereka bilang, nobody is going to predict the ending. Well, mereka sendiri belum predict endingnya. Can you, come on now. Saya nonton season 5, saya langsung, di mana ini kelelawar-kelelawar yang besar? Di mana ini Demodogs? Kenapa mereka tidak berada di Abyss? Kenapa endingnya sangat gampang banget? Now, Max ini adalah seorang gadis yang koma di rumah sakit, karena badannya dipatah-patahkan oleh Vecna. Setelah badannya dipatah-patahkan, dia masuk ke rumah sakit, koma, and dia masih hidup, tapi hidupnya itu di pikiran, di memori si Vecna. Pemirsa, dia bisa keluar dari memori tersebut ketika lagu kesukaannya itu diputar. Dan lagu kesukaannya adalah If I only could make a deal with God. Setiap kali lagu itu diputar, portalnya si Max ini terbuka. Kalau kalian menonton season 4, di mana dia lari pemirsa. Dia lari karena dia ditangkap oleh Vecna, iya kan? And then lagunya keluar, portalnya keluar. And dia sudah terbang ke atas pemirsa seperti begini. And oh my gosh, portalnya terbuka and dia lari. Be running up the road. Seriously, the best scene. The best scene di season 4. Dia lari. Saya menonton kayak, come on.
lari. Karena Vecna sudah mulai meramas dia punya tangan begini. Artinya bahwa semua yang berat di atas itu udah turun. Max harus lari. Be running up that road, pemirsa. And dia keluar dari portal, okay? And di season 5, pemirsa. Let me tell you, di season 5, Max dia berpidato. Like, kenapa engkau berpidato dengan Holly? Kenapa Anda berpidato lama begitu, Max? Kenapa Anda tidak lari? Kenapa Anda tidak be running up the road? Dia berpidato, dia bilang, oh, ini portal adalah untuk saya. Seriously, Holly sudah membantu Max untuk keluar dari Camazotz. Dia punya portal sudah terbuka, pemirsa. Dan pas dia melihat, oh, Lucas is there. Oh, Lucas is waiting for me. Seriously, Lucas dia putar terus itu lagu Be Running Up the Road, Be Running Up the Hill. Lucas mengangkat Max dari tempat tidur. Lari, by the way, lari membawa radio. Be Running Up the Road. Supaya itu lagu tidak berhenti. Karena kalau itu lagu berhenti, maka Max tidak bisa keluar lagi. Dia punya itu portal akan tertutup. Dan ini Max dia berpidato. Wah, Max berpidato, dia bilang, Holly, ini adalah portal saya. Cuma saya yang bisa keluar dari sini karena ini pergi ke badan saya. Jadi Anda harus pergi ke jalan ini. Like seriously, Anda tidak mengatakan ini sebelumnya? Kenapa Anda harus menunggu di saat itu baru Anda bercerita? Max berpidato di waktu yang sangat salah sekali. Anda berada di area yang sangat menakutkan. Anda tahu bahwa ada seorang makhluk yang akan menangkapmu. Dan Anda tidak lari. Habis dia berpidato, dia berjalan. And then dia lari. Dia tidak memikirkan ini Lucas sana sementara membembeng dia, okay, dengan radio. Dikejar oleh ini Demodogs. Also Lucas. Dia tendang, cuma tendang begitu saja. Cuma tendang seperti begini. Kayak itu Demodogs. And that's it. Like Demodogs jatuh. You gotta be kidding me. Max keluar, okay. Max keluar dari itu memori. And Nancy and Jonathan. What's wrong with these two? Like mereka sudah terperangkap, ya kan? Dustin lari. Bilang bahwa, oh Nancy jangan engkau tembak gitu. Sebentar kalau Anda tembak, maka kita semua akan mati. Nancy tembak. Well, guess what? Tidak ada yang mati. Nancy tembak. Nancy and Jonathan trap in this melty building. Ini cairan yang mulai memenuhi ruangan di mana Nancy dan Jonathan berada, pemirsa. And I think ketika saya menonton itu, bahwa Nancy and Jonathan akan meninggal. Saya sudah siap tisu. Salah satu favorit saya adalah Nancy. Okay, Nancy is gonna die. Nancy going to die. Nancy is going to die. Sementara ruangan ini dipenuhi dengan cairan karena di mana mereka berdua tidak bisa membuka pintu sama sekali. So mereka berdua mulai untuk membuka pikiran dan membuka perasaan, you know. And bla bla bla. Mereka berdua mulai jujur satu sama lain. And Jonathan dia mengeluarkan cincin yang seharusnya dia pakai untuk, you know, meminta Nancy untuk menikah dengan dia. But mereka berdua mempunyai problemnya masing-masing. Jadi in that scene, by the way, dikonfirmasi oleh the writer bahwa scene tersebut adalah mereka berdua putus. Setelah mereka berdua jujur, itu cincin dibuang, ya kan? In ruangan yang seharusnya tadi dipenuhi dengan cairan, sekarang menjadi solid. Pertanyaannya ketika saya duduk dan menonton film itu, apa yang terjadi? Kenapa sampai dia solid? Apa yang membuat itu solid? Apakah kejujuran mereka berdua? Ataukah sesuatu hal yang terjadi di belakang layar yang kita tidak tahu? Yang membuat saya sangat bingung sekali, kenapa itu solid begitu tiba-tiba? Anyway, spoiler alert, mereka berdua tidak meninggal. Mereka diselamatkan oleh Steve. Steve. Talking about Steve. Di season 5 ini yang saya paling suka sekali, yaitu di mana Steve and Dustin, mereka berdua bertengkar. Bukan pertengkarannya yang saya suka, but like the scene di mana Dustin, you know, masih berduka cita karena Eddie meninggal, okay? Cuplikan di mana mereka bertengkar sangat menyentuh sekali. And later on, di mana Nancy and Jonathan terperangkap itu, Steve mengambil tangga untuk pergi ke ruangan sebelah mau menyelamatkan Jonathan and Nancy. And Dustin tidak mau Steve pergi karena dia tahu bahwa Steve akan meninggal kalau sampai dia injang kaki di tangga tersebut. And it's true because itu building, okay, mulai
mencair. And kenapa sampai dia berhenti mencair masih menjadi misteri. Anda perhatikan pemirsa. Apakah Anda melihat apa yang saya lihat? 11. Saya tidak connect dengan 11 di season 5. Like I love rewatching the season 1, season 3, season 4. I love them. Now season 5, ini 11 kayak mulutnya kayak begini terus. Kayak ekspresinya itu tidak dapat. Oke, ekspresi 11 itu tidak dapat. Kalau di season 1, season 1 sampai season 4, Anda menonton 11. Season 5 seperti saya melihat Millie. Oke, Millie Bobby Brown, ya kan? Orang yang berperan sebagai 11. Saya ikut dia di Instagram juga, and saya melihat Millie Bobby Brown, bukan 11. Dan juga di season 5 saya pikir bahwa mereka kurang fokus ke 11. You know, mereka lebih fokus ke Holly and anak-anak yang lain daripada 11. Padahal 11 kan yang main karakter gitu loh ya. Saya pikir ini season 5 mereka terlalu banyak karakter. Mereka taruh banyak sekali karakter. Like Vecna, okay, the bad guy. The bad guy mengambil ini 12 anak, iya kan? What for? Season 1 mereka fokus di 11 dan keempat anak laki-laki tersebut. I mean season 2 11 pergi mencari, you know, sisternya, which is 008. Season 3 di mana 11 mulai bertumbuh dan mulai mengenal cinta, you know. Season 4 di mana 11 kehilangan bapaknya si Hopper. Oh, by the way, Hopper, I love Hopper too. And then season 5 is not about 11, it's about other people, you know, like mereka mencoba untuk tidak terlalu fokus ke 11. And the ending, pemirsa. The ending, you know, okay? 11 adalah seorang anak yang dipenuhi dengan duka, basically. Tidak mempunyai ibu, you know. Karakter yang tidak mengenal kasih sayang. Dia belajar kasih sayang tersebut dari orang-orang yang menerima dia, okay? Selama hidupnya 11 menderita, dipakai untuk eksperimen, menjadi senjata untuk pemerintah. And then mereka memberikan dia ending yang sangat, by the way, sangat tidak bagus. 11 deserve, you know, dia berhak untuk mendapatkan hidup yang dia impikan, you know. Artis yang memerankan 11, dia pergi interview dan dia bilang bahwa kenapa ini tidak ada yang meninggal. Which is by the way, I agree, kenapa tidak ada yang meninggal. Di season sebelumnya ada yang meninggal seperti Barb and Bob and Billy and Eddie, you know. But not the main character. And then dia interview, dia bilang ini. And pas mereka table read, ketika mereka table read dengan karakter-karakter yang lain, ini penulis, saya tidak tahu apakah Ross atau Matt, the Duffer Brother basically, dia bilang bahwa Millie, pemeran 11, benar. Bahwa harus ada yang meninggal. And then mereka eliminasi 11. Jonathan and Nancy bisa tereliminasi di ruangan tersebut, but mereka tidak eliminasikan mereka berdua. Steve bisa tereliminasi ketika naik tangga, okay? Mereka tidak eliminasi dia. Who else? Oh, Callie. 008 tereliminasi. Okay, dia bukan main karakter. Will bisa tereliminasi, but why? Kenapa mereka tidak eliminasikan dia? Kenapa Will tidak tereliminasi? Saya tanyakan itu kepada diriku. Kenapa Will tidak tereliminasi? Nah, Will ini dia terkoneksi dengan the hive mind. And dia bisa merasakan apa yang mereka rasakan. So the ending, not the ending, I mean the ending pertengkaran antara Vecna dengan the group. Ketika ibu dari Will mulai memotong kepala Vecna. Like kenapa Will tidak merasakan kesakitan tersebut? Like selama ini dia merasakan apa yang mereka rasakan, you know, and then tiba-tiba Will tidak merasakan apapun karena dia terkoneksi dengan hive mind. And then tiba-tiba di mana grup ini menyerang the mind flayer dan Will tidak merasakan apa-apa, like okay, now the entire fight ketika mereka berperang melawan ini mind flayer lebih cepat dibandingkan Will keluar ke keluarga dan teman-temannya bahwa dia adalah homo.
the fact that mereka ketika berada di abyss, di atas ini berperang dengan the bad guy dan tidak ada kelelawar. You telling me tidak ada kelelawar dan tidak ada Demodogs dan Demogorgon, tidak ada? So mereka melawan Mind Flayer dengan satu senapan kalau tidak salah. And then obor dan api-api sedikit itu. Ketika saya menonton endingnya itu, ketika mereka mulai naik ke atas, saya sudah mengharapkan, ini pasti akan sangat epic sekali gitu loh ya, pertengkaran ini, karena pasti akan ada Demodogs, ada kelelawar, dan monster-monster lainnya yang ada di atas. Pemirsa, tidak ada mereka. Yang ada hanyalah Henry, aka Vecna, aka 001, dengan The Mind Flayer di atas, menunggu mereka datang. Pemirsa, there is no fun. All of this time dari season 1 sampai season 4, di mana mereka build up, cerita ini, di mana mereka melawan Mind Flayer di mall, and then di rumahnya Hub. You telling me mereka sangat gampangnya membunuh Mind Flayer dengan Henry? I don't see any challenge di perkelahian tersebut. In fact, pemirsa, ketika para penulis berkumpul dan berdiskusi mengenai endingnya ini, karena by the way mereka belum tahu endingnya ketika mereka film season 5 ini, So mereka berdiskusi, dan salah satu penulis, dia bilang kepada The Duffer Brother bahwa sangat tidak mungkin kalau kita tidak taruh kelelawar dan Demodogs dan monster-monster lainnya berada di abyss tersebut. And you know apa yang The Duffer Brother bilang? You saw it. Tidak ada bat sama sekali, tidak ada monster-monster lain kecuali The Mind Flayer dengan Vecna di atas, which makes the fight sangat gampang banget dan sangat tidak puas ya. Karena kalian imagine selama dari season 1 sampai season 4 di mana mereka selalu melawan Demodogs, Demogorgon and the bats, and it's so intense, tegang sekali. And when mereka naik ke atas, I was like, yes, this is gonna be epic, epic, and we're gonna see who gonna make it. We're gonna see siapa yang akan hidup dari pertengkaran ini. And you see Joyce walking. You see Joyce and Will just like casually walking up there in the abyss, in the dangerous place. Come on now. And Travis menonton dengan saya, and dia bilang bahwa kenapa itu ibu, dia refers to, maksud dia adalah Joyce. Apa yang Joyce bawa waktu itu Damn. Apa itu Joyce bawa? Itu pemirsa, saya lupa bahasa Indonesianya senjata yang Joyce bawa adalah kapak. Dia tidak pakai sama sekali. Can you imagine kalau ada kelelawar, ada Demodogs? Can you imagine the fight? Oh my gosh. But anyway, of course, mereka simpan di ending dari pertengkaran tersebut, di mana Joyce pada akhirnya memakai kapak tersebut untuk membunuh the bad guy aka Vecna. The biggest question yang saya pertanyakan, and if you know, you maybe can taruh di comment section di bawah, but the biggest question ketika Max memasuki memori Vecna, dia masuk ke sekolah di tahun 1950 kalau tidak salah itu. Ini di mana Joyce, Hopper, and ibunya Nancy, who else, bapaknya Steve Harrington juga pergi ke sekolah tersebut. Di kertas di mana tertulis bahwa mereka akan bermain, the play adalah teater, mereka akan bermain di teater. Di bawah kertas tersebut ada nama Henry, aka Vecna. Banyak sekali namanya, 001, whatever. So the question is, bagaimana mungkin Joyce, Hopper, Karen, mereka tidak tahu Henry, And the biggest question is, bagaimana mungkin tidak ada cerita, the background tentang ini di season 5. Setelah pertengkaran tersebut selesai, as you can see, masih ada tersisa hampir 1 jam. And you think,
let's see, maybe there is a twist, you know. Bagaimana mungkin Max bisa lulus dari sekolah? Anda akan mendengarkan kaki-kaki dari anjing-anjingku yang sedang berjalan. Anda mempunyai banyak sekali pertanyaan, but then mereka bilang Anda harus menonton The First Shadow. Now, what is The First Shadow, pemirsa? Ini adalah theater play ya. Jadi ini dilaksanakan saya pikir di London, pemirsa. Ini tidak ada di Netflix ya. So kalau Anda mau mengetahui latar belakang dari Henry, maka Anda harus menonton The First Shadow. Banyak sekali penonton yang kecewa, termasuk saya. I mean the ending not very good. I don't like it. What about you, pemirsa? Do you like it? Pokoknya banyak penonton yang kecewa, termasuk community homo dan lesbian, karena mereka mau melihat Will dengan Mike, menjadi satu, karena Will dia come out. Dia tidak mengatakan siapa yang dia suka, but we know who that is, pemirsa ya. Kita tahu bahwa itu adalah Mike. Tidak ada yang tertangkap, Dr. K tidak menangkap. I love Papa. I love the character Papa. And mereka basically membunuh dia di season 4. Kalau tidak salah itu 4 atau 3. And then mereka gantikan Papa dengan Dr. K. Like, what is the point of Dr. K? And then setelah di upside down, tertutup, ini Harper dan kawan-kawan mereka berjalan begitu saja tanpa ada konsekuensi, tanpa tertangkap. Nancy Wheeler membunuh banyak sekali tentara-tentara, tidak tertangkap. Like, mereka menjalani kehidupan seperti biasa. Harper, polisi, kenapa dia tidak dipertanggungjawabkan dengan apa yang terjadi? Pemirsa, let me know in the comment section. Yes, itu dia Zoe sudah berteriak-teriak di luar. Pemirsa, let me know in the comment section. Apa yang Anda suka dari season 5, or really favorit season Anda yang mana? 1, 2, 3, 4 atau 5, pemirsa. For me, it's number 1, number 3, and number 4. I feel like mereka punya pertengkaran di Mall Starcourt lebih epic daripada pertengkaran di season 5. I don't know, pemirsa. That's just my opinion. Saya harap kalian semua punya hari yang sangat fantastika. And bye-bye everybody.